Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Alvan di Jalan Buku Channel. Kali ini kita tetap akan membedah buku Tiada Pernah Menyerah yang ditulis langsung oleh papa saya, yaitu Pak Samsudin, dan juga ditulis oleh Pak Hasan M. Nur. Ya, kita balik lagi bersama papa saya, Pak Samsudin. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Apang gimana kabar? Sakit. Sakit tenggorokan, batuk. Kita mau bahas subbab chapter 4, subbab terakhir, yaitu menemukan kehormatan. Oke. Nah, ini yang ingin dibedah di sini apa tuh Pak, menemukan kehormatan di dalam kemandirian ini? Ya. Ya, terima kasih. Jadi ini bagus sekali nih. Jadi menemukan kehormatan itu biasanya terjadi setelah karir yang bersangkutan itu berhasil, atau setelah orang itu mengalami keberhasilan, biasanya dia menemukan kehormatan. Jadi kehormatan itu adalah semacam dampak ya dari keberhasilan seseorang, atau istilah lain kan ada kondisi psikologis tertinggi bagi seseorang yang sedang berada di puncak karir. Itu loh. Karir apa saja, baik dia sebagai birokrat, petani, pedagang, ya kan, buruh, pegawai dan lain sebagainya, pengusaha, itu politisi. Nah, itu biasanya dia menemukan kehormatan itu pada saat karirnya itu sedang ada di puncak-puncaknya. Nah, gitu. Nah, alhamdulillah Papa mengalami juga dalam karir Papa sebagai birokrat ya, sebagai pegawai, sebagai birokrat di Kementerian Agama, ia mengalami hal yang seperti itu. Artinya sempat beberapa kali menemukan kehormatan, memperoleh kehormatan ya, sebagai bentuk penghargaan dari kantor, dari pimpinan, dari lingkungan, ya kan, terhadap kinerja yang kita capai, yang kita raih. Gitu loh. Jadi alhamdulillah itu yang dimaksud mungkin kemuliaan ya. Nah, di situ kemuliaan ya, kemuliaan itu kita peroleh, itu kehormatan itu kita peroleh karena kita sudah mandiri, sudah sudah mapan ya dalam berkarir gitu, sehingga banyak prestasi-prestasi yang mungkin ada manfaatnya untuk lingkungan kerja kita, sehingga kita memperoleh kehormatan itu. Jadi ini adalah semacam balasan kebaikan dari apa yang kita lakukan. Nah, tetapi ingat kuncinya, kita harus lagi kembali, kitanya harus berprestasi kan? Kitanya harus menunjukkan prestasi-prestasi terbaiknya selama kita sekolah, selama kita kuliah, selama kita kerja, selama kita bisnis, selama kita berusaha dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu maksudnya yang kehormatan yang kita raih itu. Berarti kurang lebihnya prestasi terbaiknya ya, Pak ya? Ya. Yang pernah dicapai. Nah, sehubungan dengan ini nih, dalam hidup apakah dibahas juga nih di buku ini gitu, kehormatan yang paling berkesan yang pernah digapai selama karir? Ya, alhamdulillah, puji syukur Papa panjatkan kehadirat Allah SWT berkat hidayah dan inayahnya. Selama Papa berkarir sebetulnya banyak sekali ya kehormatan yang Papa peroleh, baik di tingkat awal-awal, kemudian di tingkat tengah, sampai di tingkat tinggi. Sebetulnya itu ada semua itu. Tapi barangkali terlalu banyak kalau kita ceritakan kehormatan-kehormatan yang kita diperoleh. Tapi jangan lupa kehormatan itu sebetulnya adalah bukan hanya untuk pribadi Samsudin. Sebetulnya itu penghormatan juga sekaligus kepada teman-teman yang ada di sekitar Papa pada waktu itu. Jadi kehormatan, kalau ada kehormatan, penghargaan dari mana gitu, sebetulnya bukan pribadi itu. Karena tanpa kerja keras, tanpa dukungan, tanpa partisipasi dari teman-teman Papa, kerabat kerja Papa, kerabat kerja profesional Papa, ya Papa nggak bisa mendapat prestasi seperti itu dong. Itu loh. Jadi sebetulnya Papa kembalikan lagi tuh kehormatan yang diperoleh itu ke teman-teman gitu ya. Nah, ada paling tidak ya dari sekian banyak itu dua lah yang mungkin perlu kita ceritakan di sini. Gitu ya. Yang pertama yang sangat berkesan itu tadi pertanyaan Apang yang sangat berkesan ya. Ketika Papa kerja di Badan Litbang dan Diklat itu sempat pada tahun 2003 Papa terpilih sebagai
PNS teladan, pegawai negeri sipil teladan di lingkungan Kementerian Agama tahun 2003, sehingga memperoleh penghargaan dari Presiden Megawati Soekarno Putri. Luar Gitu. biasa sekali. Alhamdulillah itu. Iya. Tapi tadi sebetulnya itu adalah Iya. bukan hanya untuk papa kan, walaupun memang itu diberikannya secara personal, Iya. tetapi sebagai seorang Samsudin sadar benar dengan berbagai keterbatasannya, ini semua diraih karena berkat dukungan, berkat kerjasama, berkat partisipasi dari semua pihak, baik itu atasan, bawahan, itu kan, rekan kerja gitu, kerabat kerja profesional, itu semuanya ikut sebetulnya gitu. Jadi tidak benar kalau misalnya harus hanya papa, tapi karena ya memang sistem ya harus begitu, ya akhirnya papa lah yang mendapatkan penghargaan atau penghormatan itu. Itu ketika menjadi pejabat di Badan Litbang dan Diklat. Waktu itu belum sekretaris, masih kepala bagian, kepala bagian perencanaan dan keuangan di Badan Litbang dan Diklat tahun 2003 itu. Nah kemudian ada lagi yang berkesan gitu. Papa nggak pernah ngelamar jadi petugas haji di Kementerian Agama, nggak pernah gitu loh. Sebab waktu haji pertama juga alhamdulillah dapat dukungan dari Pak Cacuk Sudaryanto almarhum, kepala Badan Pembina Perpustakaan Masjid, waktu itu Direktur Utama PT Telkom gitu. Alhamdulillah diberi bantuan untuk pergi haji, bukan petugas gitu loh. Diberi bantuan untuk pergi haji gitu. Dari Menteri Agama diberi prisit, nggak bayar tiket pesawat gitu loh. Nah dari Pak Cacuk dikasih untuk biaya hidupnya gitu loh, untuk living cost-nya ya, itu dikasih gitu. Jadi alhamdulillah itu haji pertama. Setelah itu nggak pernah tuh minta ngelamar-lamar jadi petugas haji. Alhamdulillah pada tahun 2009 ketika papa baru saja menjadi kepala Biro Perencanaan, diberi penghormatan. Papa ditugaskan untuk menjadi sekretaris Amirul Hajj. Jadi menjadi petugas haji tanpa ngelamar gitu loh. Jadi petugas haji tanpa ngelamar. Alhamdulillah itu jadi sekretaris Amirul Hajj tahun 2009. Jadi itu luar biasa, Papa syukuri. Dan ada yang paling luar biasa lagi, Alpan. Di situ pada saat Papa melaksanakan haji tahun 2009 itu ada momentum tanggal 24 November 2009 Papa itu ulang tahun. Nah, jadi ulang tahun pertama itu Papa ulang tahun pertama di Masjidil Haram gitu loh. Alhamdulillah yang kedua ada lagi ya bersama Alpan ya, tahun 2016. Nah, Papa ulang tahun juga di Masjidil Haram. Jadi alhamdulillah mendapatkan kehormatan. Yang pertama itu tadi waktu jadi sekretaris Amirul Hajj. Jadi sudah jadi sekretaris Amirul Hajj, kebetulan bisa berulang tahun. Jadi bisa sholat malam berulang tahun di Masjidil Haram untuk pertama kalinya itu luar biasa. Alhamdulillah. Biasa sekali. Alhamdulillah. Semoga bisa Alhamdulillah. Inspirasi ya untuk pemirsa sekalian. Untuk penutupnya nih, minta satu kalimat penutup dari Papa tentang menemukan kehormatan ini biar teman-teman lebih terdorong lagi, termotivasi lagi dalam mengejar mimpi-mimpinya gitu. Atau Papa balik dulu sebelum itu ya, sebelum Papa ngasih pernyataan untuk teman-teman milenial ya. Kalau menurut teman-teman milenial, penghormatan yang paling didambakan untuk teman-teman milenial itu apa? Kurang tahu. Umumnya tidak bisa mewakilinya. Nggak bisa ngewakilin. Nah, jadi kalau Papa tidak pernah berharap gitu loh. Jadi tidak pernah ada harapan untuk itu, untuk mendapatkan kehormatan apa enggak. Pokoknya bekerja berprestasi itu saja. Selalu saja kalau ditanya orang gimana? Pokoknya kerjakan sesuai dengan kemampuan kamu, raihlah prestasi yang tertinggi. Karena apa? Dengan meraih prestasi itu akan mendapatkan kehormatan itu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Apang, misalnya sebagai penutup untuk teman-teman milenial apa? Yaitu tingkatkan prestasi setinggi-tingginya di bidang apa saja. Jangan pilih-pilih. Kalau Anda bisa di bidang bisnis, ya lakukan. Kalau di bidang pendidikan, lakukan. Kalau Anda misalnya di bidang industri, ya lakukan di bidang industri. Di bidang apa lagi? Entertainment. Di bidang apa? Politik. Ya lakukan di bidang politik. Semua prestasi yang
bagus-bagus itu akan melahirkan kehormatan, akan mendatangkan kehormatan untuk yang bersangkutan. Enggak harus di Arab-Arab, enggak harus diminta. Enggak usah, itu otomatis. Nanti ada saatnya. Nah, apalagi kita kembali kan, kita prinsip bekerjanya apa? Ibadah kan? Iya. Lah kalau niatnya untuk ibadah, ya berarti kan harus ikhlas. Kalau sudah ikhlas, ya nanti apapun yang diberikan oleh Allah kita syukuri, termasuk kehormatan yang tadi itu. Ya, terima kasih Bapak sudah mengisi waktunya untuk mengisi episode ini ya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang ingin membeli buku ini, ingin membaca lebih jauh mengenai apa yang sudah ditulis oleh Bapak saya, bisa menghubungi Pena Madani dan nomor di atas ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.